Hanya ada sedikit manusia yang tersisa. Mereka tidak sepenuhnya hidup, tapi mereka hanya bertahan. Di antara reruntuhan kota yang hangus, seorang pria bernama Darren berjalan membawa anak kecil di punggungnya. Anak itu bernama Mira. Mira bukan anaknya. Ia menemukannya di tumpukan puing 2 minggu lalu. Masih hidup, menggenggam sebuah kalung. "Berhenti sebentar," kata Mira pelan, suaranya serak. Darren menatap ke cakrawala, tak menjawab. Air tak banyak, ia hanya punya 1 botol. Malam pun tiba, mereka berlindung di gedung tua. Angin meniup debu masuk lewat jendela yang pecah. Di luar terdengar suara-suara aneh, itu bukan suara manusia. Suara itu seperti seseorang menangis, tapi terlalu berat, terlalu dalam. Seperti kesedihan yang membusuk. Mira memeluk lututnya. "Kenapa langit gak pernah hujan?" "Karena manusia udah berhenti menyesal," jawab Darren dingin. Ia tidak yakin kenapa ia bilang begitu, tapi ia percaya. 3 hari kemudian Mira mulai batuk darah. Darren tahu waktunya sedikit. Ia juga tahu bahwa di utara, di balik gurun abu ada tempat bernama Sanctum. Tempat di mana kabarnya masih ada air, dan manusia yang masih memeluk iman mereka. Tapi jalan ke sana panjang, dan hanya cukup air untuk 1 orang. Malam itu saat Mira tertidur, Darren menatap botol air itu lama sekali. Ia ingat istrinya dulu mati kehausan di pangkuannya. Ia janji nggak akan lagi gagal menyelamatkan seseorang. Tapi ia juga tahu, kalau dia memberikan air itu kepada Mira, mereka berdua akan mati besok. Kalau dia simpan air itu, mungkin dia bisa sampai ke Sanctum sendiri. Ia menyentuh kepala Mira. Gadis kecil itu tersenyum samar dalam tidurnya. "Ayah, jangan pergi." Jantung Darren berhenti sejenak, ia bukan ayahnya. Tapi di dunia yang sudah habis, nama-nama dan ikatan nggak lagi penting. Pagi datang. Botol itu sudah kosong. Mira masih hidup, Darren berjalan di belakangnya, diam. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, napasnya pendek. Saat malam turun lagi, Mira bertanya, "Kamu haus ya?" Darren menggeleng. "Enggak," padahal tenggorokannya sudah seperti terbakar pasir. 2 hari kemudian Mira berdiri di depan gerbang Sanctum Dot. Ia menoleh, mencari Darren. Tapi yang tersisa cuma jejak langkah samar di pasir dan sebotol kosong di tangannya. Ia menatap langit yang tetap abu-abu. Air mata jatuh tanpa suara. Tetesannya jatuh ke tanah. Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, bumi yang retak itu menyerap air. Langit pun bergetar pelan, seperti ingin hujan. Tapi tidak jadi. Dan di kejauhan, dari balik kabut abu, seekor burung pertama sejak akhir dunia mengepakkan sayapnya, terbang ke arah barat, membawa secuil hidup yang tersisa dari manusia terakhir yang masih tahu arti mengorbankan diri tanpa alasan. Dunia tidak diselamatkan, tapi seseorang tetap memilih jadi manusia.